Shalom. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Dan hari ini kita tetap beribadah dalam ibadah online. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk memuji dan menyembah Dia di dalam ibadah kita. Dan juga pada saat hari ini kita masih terus diizinkan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu ini kita melakukan ibadah online. Kita bersyukur, itu juga bukti bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah dengan kondisi yang ada di seluruh dunia dan secara khusus bangsa Indonesia. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17, hidup dipimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-12 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai ayat yang akan kita dengarkan atau yang akan kita pelajari pada saat hari ini secara khusus adalah ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, yaitu sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis yang kemarin. Dan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bagaimana Yesus naik ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga, Dia berjanji bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong buat setiap kita yang percaya kepadanya dan yang berharap penuh kepadanya. Rasul Paulus dalam Roma 8 membawa kita kepada suatu kehidupan oleh Roh Kudus. Ia berkata di dalam ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dari ayat ini kita dapat belajar beberapa hal kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah hidup dipimpin kedagingan. Saudara yang kekasih, Paulus berkata kepada jemaat Galatia ayat yang ke-17 agar mereka hidup oleh Roh. Maka dengan demikian mereka tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Kita perhatikan gambar yang berikut. Ini adalah contoh orang yang belum beriman kepada Tuhan. Dan juga sebuah contoh bagaimana orang mengaku beriman atau orang Kristen, tetapi kehidupannya masih dipimpin oleh keakuan atau dipimpin oleh keinginan daging. Orang Kristen bukan berarti tidak ada keinginan dagingnya.
karena masih hidup di dalam tubuh jasmani. Tetapi yang menjadi penting adalah apakah kehidupan orang Kristen, kehidupan kita dipimpin oleh keakuan atau kedagingan kita, ataukah dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Sebagai pertanyaan kepada kita, maukah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Bila hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menyerahkan hidup kita. Hidup yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-14 berkata dengan jelas tentang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seharusnya menjadi orang yang diubahkan. Maka orang tersebut tidak lagi hidup di dalam kedagingan atau tabiat lamanya, tetapi hidup di dalam penguasaan Roh Kudus. Seperti gambar yang berikut kita perhatikan, bagaimana orang yang menyerahkan hidupnya dipimpin atau dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi keinginan daging yang berkuasa atau yang menguasai hidupnya, tetapi Roh Kudus atau Allah yang bertata di dalam hidupnya, dan Dia yang memimpin secara penuh kehidupannya. Orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya sangat berbeda dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan yang masa lalu sebelum dia percaya kepada Yesus berbeda dengan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Roh Kudus, percaya Yesus, adalah orang yang rindu, hatinya rindu akan firman Tuhan. Hatinya rindu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hatinya rindu untuk berdoa. Hatinya rindu untuk bersaksi, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami sepanjang hidupnya. Roh Kudus bukan menjadi tamu yang disepelekan, tetapi Roh Kudus akan menjadi Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus menjadi Tuhan yang berkuasa di seluruh kehidupan kita. Di dalam Efesus 5 ayat ke-18 sampai ke-21, secara khusus ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Untuk memahami makna ayat ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan tata bahasa Yunani yang digunakan di dalam ayat ini. Ayat ini adalah kata perintah bentuk pengulangan. Artinya, satu perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya dulu saja pada saat firman Tuhan disampaikan atau ditulis, tetapi hari ini, hari besok, dan besok selalu dan terus-menerus. Ini digunakan bila orang, kata-kata pengulangan ini digunakan bila orang yang memerintah itu menginginkan perintahnya dilakukan terus-menerus. Dengan demikian ayat ini boleh diterjemahkan dengan kata, hendaklah kamu terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Satu pertanyaan buat kita. Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa sebenarnya makna kepenuhan Roh Kudus itu? Kepenuhan Roh Kudus sebenarnya adalah suatu keadaan pribadi Roh Kudus, di mana pribadi Roh Kudus mengambil peran berdaulat secara penuh. Berdaulat menguasai seluruh
pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pemberi hidup. Sedangkan kalau Allah Bapa mempersiapkan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang menjadi jalan untuk kita masuk, atau orang yang percaya masuk ke dalam kehidupan kekal atau surga melalui kematian Tuhan Yesus, melalui percaya secara penuh kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, percaya bahwa Yesus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, hidup dipimpin Roh Kudus sangat perlu dalam hidup kita. Apa tanda? Apa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tandanya? Saudara, kerap kali orang berkata atau berpikir bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang sering atau dapat menggunakan bahasa roh. Itu salah. Tidak. Karena bahasa roh adalah karunia yang Tuhan berikan. Lalu apa tanda bahwa saudara dan saya atau orang lain atau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tandanya? Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah yang pertama, orang itu selalu ingin mengerti kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu ingin mengerti firman Tuhan secara penuh. Orang yang dipimpin Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan cinta kasih dan rindu untuk mengerti kebenaran Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Allah adalah roh kebenaran, dan karenanya sewaktu Roh Kudus bekerja, maka ia menarik orang untuk mampu mengerti firman Tuhan. Dan hal yang kedua sebagai tanda kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mengeluarkan buah-buah roh. Karunia lidah dan tanda ajaib itu bisa dipalsukan, tetapi buah roh tidak bisa dipalsukan. Karena buah roh keluar dari diri kita, karena diri kita ada di dalam Tuhan, karena diri kita dipenuhi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi tidak akan dapat dipalsukan. Alkitab berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-20, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah. Buah pepaya pasti berasal dari pohon pepaya. Tidak ada buah pepaya itu menghasilkan buah durian. Gak mungkin ya. Karena pasti banyak yang nyolong nanti, yang mencuri. Karena dekat toh. Kecuali artis legenda yang mengatakan buah semangka berdaun sirih itu urusan jalan. Dan hal yang ketiga adalah orang yang mempunyai keinginan untuk hidup suci. Roh Kudus adalah yang menyucikan kita. Roh Kudus mengerjakan penyucian. Roh Kudus menjadikan kita selain mempunyai status kudus, juga mempunyai kondisi kudus. Jadi Roh Kudus yang membawa kita, atau yang memberikan kita penyucian sehingga kondisi kita atau status kita menjadi orang kudus. Bukan karena perbuatan
semangat kita, bukan karena kita yang mengusahakan untuk hidup suci atau kudus, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang berkuasa, yang akan membawa kita dalam kondisi kudus. Ada satu pernyataan dari John Calvin berkata mengenai keinginannya yang sempurna ini. Orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Artinya, bila kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki keinginan untuk hidup suci. Kita akan memiliki kepekaan terhadap kesalahan atau dosa sekecil apapun itu. Dan kita tidak akan berani untuk melakukannya. Dan hal yang berikut, yang keempat, tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam siksaan dan aniaya. Kalau kita melihat Alkitab kita, bahwa kita tahu bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, ia bukan orang yang suka menyerang, tetapi orang yang berani menahan serangan. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus tahan di dalam siksaan atau aniaya karena dia sadar Roh Kudus yang memenuhi hidupnya, sehingga dia tidak menyerang orang lain, tetapi dia bertahan di dalam menghadapi serangan. Mungkin kita menghadapi berbagai serangan dari musuh-musuh kita, dari lawan-lawan kita, dari kuasa-kuasa gelap yang ada di dunia ini. Tetapi kita, bila dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mampu menahan, bertahan di dalam serangan itu. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan kita dengan segala kondisi keadaan yang kita alami, dengan segala serangan-serangan musuh yang dihantamkan kepada kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kita. Kita akan bertahan. Kita akan mampu menahan serangan bila Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang kelima, hal yang kelima yang menjadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus, orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Kehidupan yang menjadi kesaksian dalam segala kondisi, segala keadaan, menjadikan kehidupan kita selalu menyatakan Tuhan Yesus. Kehidupan yang menjadi kesaksian, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita selalu menyatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah penolong. Dia adalah berkuasa. Dan dia adalah Tuhan. Orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita lakukan karena Tuhan. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita kerjakan karena kita sadar bahwa itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidupnya. Segala sesuatu yang dikerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagian yang terakhir, yang keenam, adalah orang yang berani mengabarkan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan di dalam Injil menceritakan, menulis, mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dan Injil berbicara tentang Yesus.
dipermalukan. Karena Yesus pernah diejek. Karena Yesus ditentang. Dan Yesus pernah dijual. Dan Yesus pernah dipaku di atas salib secara tidak wajar. Dan Yesus pernah dihina, ditolak, dan disisa. Yesus melakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia pernah melakukan hal yang paling hina bagi manusia, bahwa dia mati di kayu salib dengan cara yang hina. Meskipun Yesus tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa. Jadi Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi, menceritakan tentang perbuatan ajaib Tuhan bagi manusia. Hanya Roh Kudus yang memenuhi hidup kita yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk menjadikan diri kita kesaksian hidup yang nyata bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah penyelamat. Oleh sebab itu, menjadi satu introspeksi buat diri kita. Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ataukah kita hanya merasa dipenuhi Roh Kudus, tetapi sebenarnya kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita akan menjadi gambaran yang kedua tadi, bahwa kita orang Kristen, tetapi kita masih hidup di dalam keduniawian kita, keakuan kita. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita sadar, kita tahu bahwa kita hidup sedang di dalam pemenuhan Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penutup, saudara yang terkasih, apakah kita hidup di dalam kedagingan atau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu menjadi satu pertanyaan yang penting buat kita. Roh Kudus tidak akan pernah memenuhi kita sampai kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Dia, sehingga Dia menjadi pemilik mutlak atas hidup kita. Ambillah keputusan saat ini dan berusaha serta berjuanglah sedemikian rupa. Mari kita akan mengalami hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Kita akan menjadi orang yang selalu ingin mengerti firman Tuhan secara menyeluruh, dan kita akan menjadi orang yang mengeluarkan buah-buah roh, dan kita akan menjadi orang yang mempunyai keinginan untuk hidup suci, dan kita akan menjadi orang yang memiliki Roh Kudus di dalam siksaan dan aniaya, dan kita akan menjadi orang yang memiliki Kristus sebagai pusat kehidupan kita, dan kita akan menjadi orang yang berani mengabarkan Injil yang adalah kekuatan Allah. Kita berdoa.